Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah Pak. Wah, semangat sekali ya. Semangat. Sebelum memulai pelajaran, saya persilakan untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Sudah siap ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak. Siap. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan mengabsen dulu. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak untuk hari ini? Masuk semua Pak. Masuk semua. Masuk semua Pak. Rajin-rajin untuk kelas ini ya. Sudah. Pasti Pak. Pasti ya. Iya Pak. Nah, kalian tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Belum tahu. Belum belajar tadi malam. Lupa Pak. Lupa. Iya Pak. Nah. Belum baca Pak. Kita hari ini mau belajar tentang penyusun tubuh kita. Bagian terkecil penyusun tubuh kita. Apa ya? Kalian pernah lihat sarang tawon, sarang lebah? Pernah Pak. Pernah. Dan di situ kan seperti ada sekat-sekat, seperti ada ruangan gitu kan? Iya. Kalian juga pernah lihat tempe? Pernah Pak. Pernah? Pernah. Makanya juga sering ya. Iya, betul Pak. Nah, di tempe itu kan ada kedelai-kedelai yang menyusunnya sehingga jadi tempe. Nah, kalau di tubuh kita, kira-kira itu ada apa sih yang menyusun tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi seperti ini? Sel-sel Pak. Sel-sel tubuh Pak. Sel-sel tubuh. Iya. Pinter. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Ya, tentang sel. Tentang sel. Tentang sel. Ya. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang struktur sel dan fungsi organel-organel yang berada di dalam sel itu sendiri. Nah, untuk apa sih kita untuk belajar mengenai sel ini? Untuk mengetahui apa sih struktur dari sel itu sendiri dan apa sih fungsi dari organel-organel yang berada di dalam sel itu sendiri. Sebelum masuk ke dalam tema pada materi hari ini mengenai struktur dan fungsi organel-organel sel, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari sel itu sendiri. Sel itu berkembang dari awal penemuan mikroskop. Kalian tahu siapa yang menemukan mikroskop? Lupa Pak. Lupa. Nah, mikroskop ditemukan oleh Antony van Leeuwenhoek, yaitu ilmuwan asal Jerman. Waktu itu dia menemukan sebuah alat yang dapat melihat benda-benda mikroskopis. Nah, waktu itu dia sempat mengamati organisme-organisme kecil mikroskopis melalui mikroskop tersebut. Nah, setelah itu juga ada Robert Hooke, ilmuwan asal Jerman. Kalau Robert Hooke ini ilmuwan asal Inggris, dia tertarik kepada mikroskopnya Antony van Leeuwenhoek dan dia memanfaatkan mikroskop tersebut untuk mengamati sayatan dari gabus batang oak. Nah, waktu itu dia mengamati di bawah mikroskop dan hasilnya dia melihat seperti ada ruangan, seperti ada celah-celah ataupun kamar-kamar di jaringan tersebut. Nah, dari situlah Robert Hooke menamai ruang-ruang ataupun kamar-kamar itu sebagai sel ataupun selula. Setelah itu juga ada ilmuwan asal Jerman, yaitu ada Schwann dan Schleiden. Dia orang yang pertama kali memberikan teori mengenai sel, bahwasanya sel itu merupakan unit struktural dan fungsional penyusun tumbuhan dan hewan. Nah, di situ dia berpendapat bahwa seluruh tumbuhan dan hewan itu unit terkecil penyusunnya adalah sel itu sendiri. Nah, untuk sel itu dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah selnya. Nah, kira-kira apa aja sih dibagi dua itu? Ada yang tahu? Membran sel. Membran sel dan sitoplasma Pak. Bukan, untuk yang sel ini dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah selnya, yaitu ada uniseluler dan ada multiseluler. Nah, untuk uniseluler itu merupakan organisme yang memiliki sel satu dan untuk multiseluler organisme yang memiliki sel banyak. Iya. Contohnya untuk organisme yang
uniseluler apa aja yang memiliki sel satu? Nggak tahu pak. Nggak tahu. Untuk organisme yang uniseluler itu ada amoeba, paramecium. Itu merupakan organisme yang sangat kecil karena dia hanya memiliki satu sel dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Sedangkan kalau uniseluler tadi ada sel hewan, ada hewan, ada tumbuhan, manusia, itu kan terdiri dari banyak sel. Nah, dari struktur sel tersebut dibagi menjadi berapa sih? Ada berapa sih struktur sel? 3 pak. 3, apa saja? Membran sel, sitoplasma, sama inti sel. Nah, ya benar. Untuk struktur sel sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada membran sel, ada sitoplasma, dan ada yang terakhir apa? Yang ketiga? Inti sel ataupun nukleus. Nah, untuk membran sel sendiri itu merupakan selaput terluar dari sel tersebut yang membatasi sel satu dengan sel lainnya. Apa sih fungsi dari membran sel ini? Melindungi bagian dalam. Melindungi bagian dalam sel. Ya. Apalagi? Mengatur keluar masuk atau pertukaran zat dari sel satu ke sel lainnya pak. Ada lagi mungkin? Penerima rangsang dari luar sel. Ya, benar. Karena dia merupakan selaput terluar dari sel tersebut, jadi fungsinya juga tadi untuk melindungi bagian dalam, untuk menerima rangsangan dari luar sel, untuk mengatur keluar masuknya senyawa-senyawa kimia yang ada di sel tersebut. Nah, untuk struktur yang kedua yaitu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam sel tersebut. Nah, di dalam sitoplasma ini terdiri dari dua bentuk, yaitu dalam 2 fase, yaitu fase apa saja? Fase padat sama cair. Fase padat sama cair, fase sol sama fase gel. Nah, sitoplasma ini terdapat hampir 90% di dalam sel itu sendiri, karena di dalam sel itu banyak organel-organel. Nah, di sitoplasma ini ada berapa sih organel-organelnya? Ada retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, lisosom, badan Golgi, sentrosom, sentrosom, sama plastida. Nah, Ya. untuk Masih ada pak. masih ada apa lagi? Vakuola, mikrotubulus, mikrotubulus, mikrofilamen, sama peroksisom. Nah, dari organel-organel tersebut pasti memiliki fungsi dan perannya di dalam sel itu. Nah, untuk retikulum endoplasma sendiri kita akan bahas satu-satu ya mengenai organel-organel sel tersebut. Untuk retikulum endoplasma sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma keras. Ya, keras ataupun kasar. Ya. Kasar ya. Untuk retikulum endoplasma kasar, apa sih yang membedakan antara retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus? Ayo Pak. Apa pak? Nah, yang membedakan antara retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar yaitu adanya ribosom pada retikulum endoplasma kasar. Sedangkan pada retikulum endoplasma halus itu tidak memiliki ribosom. Nah, fungsi dari RE halus itu apa? Ada yang tahu? Sebagai transportasi transportasi pak atau pengangkut apa? lemak dan steroid. Lemak dan steroid. Nah, untuk RE kasar fungsinya untuk apa? Transportasi pengangkut sintesis protein. Nah, karena di RE kasar itu ada ribosom. Nah, fungsi dari ribosom sendiri yaitu untuk mensintesis protein, dan makanya dari retikulum endoplasma kasar itu yaitu memiliki fungsi sebagai pengangkut hasil sintesis protein dari ribosom itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada organel apa lagi? Ribosom yang tadi ada di RE kasar itu fungsinya untuk apa sih? Sintesis protein. Nah, kalau yang tadi untuk retikulum endoplasma itu kan bentuknya kira-kira gimana sih kalau di gambar itu? Coba dilihat di gambar.
Bentuknya seperti apa? Seperti benang-benang dari membran sel sampai ke inti sel ya? Iya Pak. Ya, nah untuk bentuk dari ribosom sendiri seperti apa? Titik-titik kecil-kecil ya? Iya Pak, titik-titik kecil-kecil. Ya, nah fungsi dari ribosom itu apa tadi? Sintesis protein. Sintesis protein. Nah, untuk organel selanjutnya Mitokondria. Mitokondria ini bisa sering disebut itu sebagai dapur ataupun tempat membuat makanan dari sel itu sendiri. Fungsi dari mitokondria itu apa sih? Sebagai tempat respirasi aerob untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi sel itu sendiri. Nah, itu mengapa dari mitokondria itu disebut sebagai dapur untuk dari sel itu sendiri, karena fungsinya untuk menghasilkan energi untuk sel itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu untuk bentuk dari mitokondria seperti apa? Seperti kapsul atau seperti apa? Dilihat di gambar. Mitokondria. Kapsul Pak. Seperti kapsul ya? Seperti kapsul Pak. Nah, besar nggak? Lebih besar nggak dari ribosom tadi? Apa ukurannya? Ya, lebih panjang mungkin. Lebih besar dan lebih panjang ya, Iya. karena dia juga fungsinya sebagai tempat membuat menghasilkan energi, jadi dia lebih besar untuk ukurannya sendiri. Untuk organel selanjutnya ada apa lagi? Lisosom. Lisosom. Nah, fungsi dari lisosom ini apa? Mencerna makanan. Mencerna makanan. Mencerna makanan yang ke dalam. Nah, untuk lisosom ini fungsinya yaitu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Nah, lisosom ini menghasilkan enzim. Enzim apa yang namanya? Hidrolitik. Hidrolitik. Enzim hidrolitik. Nah, fungsi dari enzim hidrolitik ini sendiri untuk apa? Mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Benar, untuk mencerna makanan secara fagositosis. Nah, secara fagositosis itu apa sih kira-kira? Tahu Pak? Tidak tahu. Secara fagositosis itu seperti sel ataupun organel tersebut memakan zat-zat ataupun makanan-makanan yang masuk ke dalam sel itu sendiri gitu. Ataupun menelan gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya ada apa? Organel apa lagi? Badan Golgi. Badan Golgi. Nah, untuk badan Golgi ini bentuknya seperti apa kalau digambar? Badan. Seperti apa ini ya? Badan Golgi seperti tipis, gepeng. Terus dia seperti zigzag gitu ya? Oh iya Pak. Iya. Nah, untuk fungsi dari badan Golgi sendiri untuk apa? Ada yang tahu? Untuk Sebagai Ekskresi. Nah, Ya. tadi kan kalau di mitokondria sebagai memproduksi energi, terus di tadi yang ada organel apa yang tadi untuk untuk mencerna makanan tadi lisosom. Nah, yang tadi kan lisosom ada yang mencerna makanan, dan untuk badan Golgi ini sendiri fungsinya untuk mengekskresikan. Apa sih yang diekskresikan kira-kira? Nah, yang diekskresikan itu merupakan hasil metabolisme sel seperti senyawa-senyawa, hasil reaksi-reaksi yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada apa lagi? sentrosom. Sentrosom. Nah, sentrosom ini seperti apa bentuknya? Binatang Pak. binatang. Seperti binatang. Sentrosom Hewan. itu adanya di sel hewan. Oh, Adanya di sel hewan saja. Terus bentuknya seperti apa? Kira-kira? Seperti benang? Iya Pak. Seperti benang ya, karena sentrosom ini merupakan organel sel yang fungsinya untuk apa? Untuk pembelahan sel. Nah, untuk selanjutnya ada organel apa lagi? Plastida. Plastida ini di hewan ada nggak kira-kira? Tidak ada Pak. tidak ada. Karena apa? Hanya terdapat di tumbuhan. Hanya terdapat di tumbuhan. Alasannya kenapa kira-kira? Karena plastida itu punya kloroplas.
Prolopas. Nah, karena plastida itu merupakan organel yang mengandung pigmen warna. Kalau di tumbuhan itu ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Itu merupakan hasil kandungan pigmen dari kloroplas itu sendiri. Nah, untuk kloroplas itu dibagi ada berapa kira-kira? Ada Tiga. Apa saja? Leucoplas, Leucoplas, Chloroplast, sama Chloroplast, Chromoplas. Chromoplas. Untuk yang tadi yang pertama, Yang Leucoplas itu, Leucoplas itu berwarna putih. berwarna putih. Nah, contohnya ada apa aja? Untuk yang ini menyimpan makanan dalam bentuk amilum. Apa? Amiloplas, Pak. Amiloplas. Untuk Ya. protein, Proteoplas. proteoplas. Nah, untuk yang kedua yaitu tadi untuk yang kloroplas sendiri, Warna hijau. kloroplas itu Warna hijau. merupakan organel sel yang mengandung pigmen warna hijau di tumbuhan. Nah, fungsinya untuk apa? Pigmen warna hijau ini? Tempat fotosintesis, Pak. Nah, tempat fotosintesis. Nah, fungsi dari organel warna hijau ini organel yang mengandung pigmen warna hijau di tumbuhan ini atau kloroplas ini fungsinya yaitu tadi untuk fotosintesis ataupun untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Untuk yang terakhir, Chromoplas, Pak. Chromoplas. Apa itu? Plastida yang mengandung pigmen. Berarti pigmen yang selain warna hijau sama warna putih. Iya. Ada karotenoid, ada apa aja? Vicodinin, vicosantin, vicoerectrin. Warna apa aja itu? Warna biru. Biru tadi apa biru? Vicodinin. Vicodinin. Kalau yang warna merah? Itu vicoerectrin. Vicoerectrin. Yang lainnya? Warna kuning itu vicosantin Vicosantin. dan karotin. Karotin itu warna Kuning. kuning juga. Iya. Nah, itulah untuk yang organel kloroplas tadi dibagi menjadi tiga, yaitu ada apa tadi? Leucoplas, Leucoplas, Chloroplast, Chloroplast, sama Chromoplas. Chromoplas. Nah, untuk organel selanjutnya vakuola, Pak, atau rongga sel. vakuola. Nah, kira-kira vakuola ini ada nggak sih di sel ada nggak sih di sel hewan ataupun sel tumbuhan? Apakah hanya di salah satu? Kurang tahu, Pak. Nah, untuk sel vakuola sendiri ini adalah organel sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau di sel tumbuhan itu bisa dilihat di gambarnya, itu organelnya bentuknya ukurannya paling besar. Itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Iya. Ada di gambarnya kan? Ada, Pak. Ada. Untuk Paling besar, Pak. paling besar ya. Ya. Karena fungsinya itu tadi untuk menyimpan cadangan makanan, biasanya itu dalam bentuk air, dalam bentuk cairan. Untuk selanjutnya Itu mikrofilamen, Pak. mikrofilamen, habis itu ada apa lagi? Mikrofilamen, Mikrotubulus. mikrotubulus, habis itu ada Peroksisom. peroksisom. Udah? Udah, Pak. Sudah itu saja. Dah. Itu tadi merupakan organel-organel sel yang ada di dalam Sitoplasma. sitoplasma. Nah, selanjutnya untuk struktur sel yang ketiga tadi ada apa? Inti sel. Inti atau sel nukleus. ataupun nukleus. Nah, berdasarkan ada tidaknya inti sel pada organisme itu dibedakan menjadi dua, prokariotik dan eukariotik. Kalau yang prokariotik, Apa, Pak? Nggak tahu, Pak. kalau yang prokariotik itu merupakan mikroorganisme yang selnya itu sudah memiliki inti, sedangkan tidak memiliki inti. Sedangkan kalau yang di eukariotik itu selnya itu sudah memiliki inti. Jadi yang di prokariotik tadi selnya belum memiliki inti, sel masih dalam bentuk sitoplasma dan sebagainya. Nah, fungsi dari nukleus ini apa sih kira-kira? Sebagai pusat pengendali aktivitas atau pusat perintah sel karena adanya benang-benang kromosom di dalam nukleus. Nah, berarti seluruh kegiatan di dalam sel, seluruh aktivitas sel itu yang ngatur
inti. sel. Nah, selain mengatur inti, di dalam inti sel juga terdapat materi-materi genetik. Nah, berarti kita sudah belajar dari membran sel, sitoplasma, sama nukleus yang tadi juga ada sejarah mengenai perkembangan dari sel itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang kita dapatkan hari ini? Kita belajar apa aja sih? Tentang struktur sel Pak, apa aja yang ada dalam struktur sel? Ada 3 tadi. Yang pertama itu membran sel, kemudian sitoplasma, sama inti sel. Sama inti sel ya. Nah, kita belajar mengenai struktur sel dan organel-organel sel. Tadi juga sudah saya jelaskan mengenai fungsi dari organel-organel sel tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk materi yang saya jelaskan tadi, atau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Berhubung tidak ada pertanyaan untuk materi saat ini, saya akan bertanya kepada kalian semua. Nanti silakan yang bisa menjawab, silakan angkat tangan ya. Nah, di retikulum endoplasma itu kan terdapat 2 jenis, RE kasar sama RE halus. Nah, perbedaannya apa sih kira-kira dari RE kasar sama RE halus itu? Sama. Oh iya, silakan Krisum. Kalau RE halus itu tidak terdapat ribosom. Kalau yang keras atau kasar itu terdapat ribosomnya. Kemudian fungsi RE halus itu sebagai transport untuk mengangkut sintesis lemak, kemudian tempat menyimpan fosfolipid atau melaksanakan detoksifikasi dan racun. Kira-kira itu Pak. Oh iya, benar untuk jawabannya, karena RE halus juga dibagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, perbedaannya tadi ada tidaknya ribosom, sedangkan fungsinya tadi sudah dijelaskan juga. Nah, untuk pertanyaan satu lagi, untuk pertanyaan pada materi hari ini, organel sel apa yang menghasilkan protein atau tempat untuk mensintesiskan protein? Di organel apa kira-kira? Untuk sintesiskan Untuk mensintesis protein. ribosom Pak. Ribosom. Ya. Ya, benar. Nah, ribosom ini fungsinya untuk mensintesis protein ataupun menghasilkan protein, karena tadi juga di RE kasar ada ribosom, dan fungsi dari RE kasar yaitu tadi untuk mengangkut hasil sintesis protein. Nah, Ya. mungkin cukup ya untuk materi pada hari ini. Ya Pak. Mungkin untuk penutup ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini kita belajar apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oh iya, silakan. Jadi untuk hari ini berdasarkan materi yang Bapak sampaikan itu, kami bisa mendapatkan materi itu yang pertama mengenai struktur sel, apa-apa saja yang terdapat dalam struktur sel. Yang pertama itu membran sel, kemudian sitoplasma, sama nukleus atau inti sel. Nah, dari masing-masing struktur sel ini memiliki fungsi dan bagiannya masing-masing. Nah, untuk yang membran sel ini fungsinya itu yang pertama untuk melindungi sel bagian dalam, kemudian mengatur keluar masuk pertukaran zat dari sel satu ke sel lainnya, dan penerima rangsang dari luar sel. Yang kedua itu struktur yang kedua itu sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini ada bagian-bagian atau organel-organel selnya. Yang pertama itu retikulum endoplasma. Nah, dalam retikulum endoplasma ini ada retikulum endoplasma halus sama retikulum endoplasma kasar. Nah, sudah tadi dijelaskan ya perbedaan dari retikulum endoplasma halus dan kasar. Yang halus terdapat ribosom, yang kasar tidak terdapat ribosom. Kemudian organel sel sitoplasma yang kedua itu ribosom. Nah, ribosom ini merupakan tempat organel sel yang sebagai persintesis protein. Sintesis protein. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mitokondria. Fungsi dari mitokondria ini adalah sebagai tempat respirasi aerob atau pembentukan tempat sumber energi dari sel tersebut. Ya, benar. Kemudian lisosom. Lisosom. Dalam lisosom ini terdapat enzim, yaitu enzim hidrolitik.
yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Fagositosis. Ya, kemudian badan Golgi. Nah, badan Golgi ini ditemui di banyak organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi. Kemudian sentrosom. Sentrosom ini berbentuk binatang dengan fungsi untuk sebagai pembelahan sel, Pak. Kemudian selanjutnya itu plastida. Dalam plastida ini merupakan organel sel yang umumnya berisi pigmen. Nah, ya Pak, berisi pigmen klorofil yang disebut kloroplas. Nah, dalam plastida ini ada 3 jenis plastida. Yang pertama lekoplas, kloroplas, sama klomoplas. Yang lekoplas ini merupakan plastida berwarna putih. Fungsinya sebagai tempat menyimpan makanan. Yang kedua itu kloroplas, plastida yang berwarna hijau, berfungsi menghasilkan klorofil atau tempat berlangsungnya sintesis. Yang ketiga itu klomoplas, yaitu plastida yang mengandung pigmen warna biru yang itu namanya vicodinin, kemudian kuning itu vicosantin, dan warna merah itu vicoerythrin. Yang bagian organel sel sitoplasma selanjutnya adalah vakuola, kemudian mikrotubulus, mikrofilamen, sama peroxosin. Itu bagian dari organel sel dari sitoplasma. Kemudian sel yang ketiga itu yaitu inti sel, Pak, atau yang disebut dengan nukleus. Inti sel atau nukleus ini merupakan bagian yang mempunyai fungsi sebagai pusat pengendali dari sel tersebut. Jadi dia yang memerintahkan sel, karena semua sel tersebut pusat kendalinya ada di inti sel. Nah, seperti itu Pak, kira-kira kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sangat bagus sekali tadi kesimpulannya, dari awal sampai akhir sudah dapat disimpulkan mengenai materi-materi pembelajaran dari struktur sel, ada apa saja, terus organel-organelnya, terus fungsi-fungsinya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, sebelumnya saya ingin mengasih tugas kepada kalian, memberikan tugas kepada kalian. Nah, di situ kan ada tadi organel-organel sel dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalian nanti kalian bisa, kan saya sudah bagikan itu mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan nanti diisi itu tanda panahnya, itu organel apa saja, dan nanti di bawah gambar itu bisa disebutkan organel. Semisal organel A itu vakuola, fungsinya untuk apa dan sebagainya. Terus nanti diberi kejelasan mana sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti diberi perbedaan, apa saja perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa dikumpulkan untuk minggu depan ataupun pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Apabila ada salah ataupun kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.